Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Akura.co. Kembali lagi dengan kita hari ini dalam program Akura Talks, di mana kita akan menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang sudah berpengalaman baik di bidang politik dan di bidang informasi. Nah, tidak lama-lama hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang tokoh muda yang inspiratif, yang harusnya diteladani oleh kawan-kawan Akura.co dimanapun Anda berada. Nah, kita hari ini sudah kedatangan tokoh muda yang sangat-sangat inspiratif, yang dalam usia di bawah 40 tahun sudah menjadi tokoh publik, pejabat publik. Beliau adalah Wakil Ketua Umum KIP Pusat ya, Komisi Informasi Pusat. Nah, beliau adalah Bang Arya Sandiyudane. Apa kabar, Bang? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Bang Haji gimana, sehat ya? Kabar baik, Bang. Nah, ini kan kita kan bincang-bincang santai. Ada kata pepatah itu, Bang, apa namanya? Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oh, iya. Nah, gitu. Kira-kira banyak kawan-kawan Akura.co ini yang masih penasaran dengan awal mula karir Bang Arya itu sampai sekarang menjadi dengan usia yang masih sangat muda tapi sudah jadi tokoh publik. Gimana nih cerita dari awal ya, Bang? Ya, sebenarnya penugasan ya di Komisi Informasi Pusat itu sekedar melanjutkan yang sudah dilakukan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Bang Haji. Ya. Jadi 2020 kemarin saya bertugas di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Terus kemudian pada saat ada pembukaan calon anggota atau calon komisioner baru di Komisi Informasi Pusat, ya saya mendaftar. Jadi sebenarnya melanjutkan hal yang sudah kita laksanakan di DKI gitu. Jadi nggak ada yang terlalu spesial sebenarnya. Tapi kan di sejauh ini kan dari 7 komisioner KIP Pusat itu, Iya. Bang Arya ini yang paling muda nih, Mas, ya. Iya. Usianya di bawah 40 tahun. Malah katanya sepanjang sejarah KIP berdiri tuh baru ada komisioner pusat yang usianya 38 ya saya sekarang. Nah, kabarnya gitu. Tapi sebenarnya kan normal kalau misalnya bagi saya normal karena di Undang-Undang 14 2008 itu Bang Haji ada minimal usia yaitu 35. 35 tahun. Jadi saya mendaftar di KI provinsi juga didasari dengan undang-undang tersebut di atas 35 tahun. Mungkin yang membuat saya bisa lebih muda dibanding yang lain karena saya ya mulai di provinsinya di usia yang muda. Terus sebelum periode saya berakhir di DKI kan saya langsung ke pusat gitu. Jadi lebih cepat ya. Komisioner yang lain biasanya sebelum ke pusat dia harus 2 periode dulu. 2 periode kan berarti 8 tahun. 8 tahun. Ya, kalau misalnya ada yang usianya 35 di provinsi, dia 2 kali periode atau 1 kali periode kan minimal 45 tahun ya. Jadi rata-rata memang yang masuk ke pusat tuh 45 tahun begitu. Tapi emang sejauh ini nih Bang Arya kan sebelum masuk ke KPI Pusat itu kan KIP. KIP Pusat itu kan sudah mengajar juga ya, dosen juga ya? Iya, sempat mengajar. Kalau di media biasa kasih analisa politik internasional ya. Ya, karena kan memang akademisi juga kan, akademiknya hubungan internasional, temanya begitu. Pengamat politik internasional kalau Bang Haji biasa dengar di kalangan kawan-kawan wartawan ya. Iya. Iya, biasanya seperti itu. Oke, atau untuk karir nih Mas Arya, Bang Arya, kan sejauh sampai sekarang sudah pencapaiannya yang sudah sangat bagus ini, ada nggak titik di mana Bang Arya itu merasa oh ini titik terendah dalam hidup gue gitu? Nah, boleh cerita nggak, Bang? Titik terendah. Mungkin dalam karir apa dalam hidup gitu? Titik terendah sih enggak ya. Enggak. Mungkin ada cerita apa gitu? Enggak ya, kayaknya saya
punya standar hidup soalnya rendah, jadi nggak pernah merasa titik terendah. Iya, misalnya sekarang kondisi sekarang itu misalnya katakan kalau komisioner itu kan dapat fasilitas mobil gitu ya. Ya. Mungkin kalau komisioner lain punya ekspektasi mobil ini, mobil itu orang ada punya ekspektasi merek-merek tertentu ya. Kalau saya enggak, jadi saya dapat mobil tuh ya udah seneng aja. Jadi kan ada gokar gratis gitu kan. Udah sederhana saya. Ya, tapi mungkin komisioner lain atau orang lain ada yang hidupnya itu punya target mobil ini, dia harus punya mobil ini gitu. Sementara ini sih saya masih seperti itu dari dulu. Karena mungkin dari remaja ya, saya juga kan dari kecil biasa sekolah jalan kaki, naik sepeda begitu. SMP, SMA saya masih naik sepeda. Waktu itu di kampung atau udah di Jakarta? Enggak, saya lahir gede di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Soalnya aku dengar ibu Padang ya, Mas? Apa bapak yang Padang? Dua-duanya sejak menikah di Jakarta dua-duanya. Okay. Jadi saya lahir besar di Jakarta dan biasa kita nggak pernah terlalu ngoyo nggak neko-neko gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau tadi ditanya titik terendah, kayaknya nggak pernah ya. Senang-senang aja. Jadi biasa dulu waktu SMP saya jalan kaki ke sekolah. Dulu kebetulan kan rumah saya di Menteng ya dulu kecil. Dari kecil jalan kaki. Kalau ke SMA saya naik sepeda. Waktu kuliah naik kereta kan di UI kan dulu S1-nya. Terus kemudian ya berjalan begitu aja ya. Waktu sempat bertugas melayani anggota Komisi 1 ya di Tenaga Ahli Komisi 1 juga saya mondar-mandir kendaraan umum. Jadi sebenarnya nggak pernah merasa titik terendah. Standar hidupnya nggak tinggi-tinggi. Ya. Jadi seneng aja. Oke, menarik sekali ini untuk kawan Akurat.co. Jadi kisah hidup Mas Arya ini datar ya? Ya nggak datar juga ya kalau dibilang. Di perasaan saya seneng aja. Apapun yang saya jalanin saya senang. Saya waktu kuliah di S2 beasiswa kan. Mungkin orang punya ekspektasi ke luar negeri dengan cara menabung. Saya waktu sepulang dari Singapura, beasiswa Singapura, tugas di Komisi 1, banyak keliling ke luar negeri kan, dari penugasan biasa gitu. Termasuk yang S3-nya di Turki ya? S3 saya di Turki beasiswa juga. Ya kan kalau orang keliling dunia biasanya nabung gitu kan. Artinya dia punya target, punya hal yang dikorbankan dari usahanya gitu. Kalau saya kebetulan nggak punya target luar negeri, tapi pada saat dapat kesempatan luar negeri ya senang jadinya kan itu standarnya, jadi nggak terlalu memberatkan saya. Bahwa pemerintahan yang bersih, baik, tata kelola yang apik, ya well perform, nggak bisa diraih kalau tidak dibuka.